Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi pada lab sebelumnya kan kita telah menggunakan SQL injection ya, yang dimana pada web kali ini kita akan menjelaskan mengenai using passport tool yang di sini ya. Jadi tujuannya itu di sini pada lab kali ini investigate passport attack. Jadi kita akan menyelidiki serangan pada kata sandi kita. Terus crack hash with hashcat dictionary attack ya. Jadi ini dengan serangan crack hash dengan apa nih artinya? Crack hash. Jadi crack hash ini dengan serangan kamus. Kita akan mencoba fitur crack hash ya dengan dictionary attack ya. Di skenario ini password are vulnerable to attack. Passwords are usually stored as encrypted hashes. An attacker can capture the hashes sent over the network using sniffing tools or can gain access to the files containing password hashes on vulnerable system. When the attacker has the hashes, they can then apply rainbow table and brute force attack against them offline to crack the hash to recover the plain text passport ya di sini. There are many passport attack tools included with Kali Linux. This lab will look at three popular tools, yaitu Hashcat, John3o. Jadi ini tools yang akan kita gunakan ya tujuannya. Jadi kata sandi yang rentan ini terhadap serangan. Biasanya itu kata sandinya yang disimpan sebagai hash terenkripsi ya. Penyerang jadi itu dapat menangkap hash yang dikirim melalui jaringan menggunakan alat pengendus ya, atau mendapatkan akses ke berkas yang berisi hash kata sandi pada sistem yang rentan. Jadi itu setelah penyerang mendapatkan hash tersebut, mereka dapat menggunakan serangan dictionary attack di sini ya. Lalu di sini dengan menggunakan tools ini ya. Jadi lab ini kita langsung saja ke instruksinya ya. Jadi langkah pertama itu kita akan menginvestigasi password attack. Step 1, log into Kali Linux and verify in the environment. Jadi kita masuk ke Kali Linux, verifikasi environment lingkungan. Lalu log into Kali using Kali as the username and password. Jadi kita sini buka virtualbooknya. Kita tunggu ya bentar ya. Jadi sini ke application why sudah. Tunggu ya.
Oke, ini kita cluster lebih dahulu aja ya. Lalu kita ke application, ke password ketik ya, nomor 5. Seperti ini kan. Oke. Klik its attack subkategori review. Jadi klik subkategori dan meninjau alat serangan yang tersedianya toolsnya. Hover the cursor over its tool. Note that some tools have pop-up text box containing a brief description of tool. You can also search for the tools in the Kali Linux tools page to learn more about them and what they do. Jadi kita arahkan kursor ke setiap alat. Jadi disuruh di sini kita disuruh memperhatikan bahwa beberapa alat memiliki kotak pop-up yang berisi deskripsi singkat tentang alat tersebut. Jadi kita dapat melihat ya di sini yang disuruh tuh kan password attack. Nah, kita dapat juga mencari alat-alat tersebut di halaman. Wah, jadi kita dapat melihatnya ada apa aja nih. Offline tag, itu ada aplikasinya. Ini ya, John segala macam. Oke, offline. Online itu ada Hydra, Patpetator ya, apa ini? Oke, passing the hash tool. Di sini banyak ya subkategori yang ada di attack passport ini. Lalu kita akan crack hash with hashcat dictionary attack. Jadi pada step 1, create a file that contain MD5 hashes. The crack first, some MD5 hash of passport are needed. In actual exploit, an attacker will have already compromised a vulnerability system to obtain a passport file containing stored passport hashes to be cracked offline. In this step, you simulate this by creating a passport file that contains the hash you will crack in upcoming. Jadi pertama itu diperlukan beberapa hash MD5 ya dari kata sandi, dari eksploitasi yang sebenarnya penyerang itu telah membobol sistem yang rentan untuk mendapatkan berkas kata sandi yang berisi hash kata sandi ya. Itu yang disimpan untuk diretas secara offline. Jadi pada langkah kali ini kita akan mensimulasikan dengan membuat berkas kata sandi berisi hash yang akan diretas pada berikutnya. Oke, in a terminal Windows create 5 target by kita buka. Di sini echo and passport. Kita jalankan terlebih dahulu ya di terminal. Cluster, lalu di sini dengan catatan password vary in complexity. Berarti ini dengan catatan itu bahwa kata sandi bervariasi dalam kerumitannya. Jadi hash gimana tuh ya? Jadi hash yang dihasilkan ditulis ke file
my pw hashes file di sini. Oke, kita copy terlebih dahulu ini pastanya. Perintahnya untuk buat laporan. Lalu di sini berikutnya itu next check the password has do that you just create by entering the cat command. Jadi kita itu disuruh periksa kata sandi yang baru kita buat ya dengan masukkan perintah cat di sini. Oke. Nah, sesuai ya dengan yang ada di sini. Lalu step 2 itu open a new console and buka konsol baru. Lalu kita akan melihat review ya. Main head di sini. Buka. Oke. Mana? Coba apakah is not escape. Nah, maka hasilnya dia kayak gini. Beberapa opsi ya bisa. Nah, ini ada Postgres, basic hashtag, jenis serangannya. Oke, kita sini kita pastikan ya. Lalu scroll. Jadi kita akan scroll ke halaman manual untuk menemukan nilai yang dapat diberikan di setiap opsi ya. Jadi kita akan menggunakan opsi di langkah berikutnya di sini. Lalu di step 3 ini kali comes with several word list built-in, yang artinya kali di sini dilengkapi dengan beberapa daftar kata bawaan. Hashcat need to use a word list to crack the hashes. Jadi Hashcat perlu menggunakan daftar kata untuk memecahkan hash tersebut ya. Jadi to view the built-in word list, enter the command. Di sini kita disuruh untuk melihat daftar list kata bawaan itu kita disuruh menggunakan perintah ini ya. ls word list ya di sini ya. Oke, kita paste. Nah, oke. Jadi yang bisa kita lihat di sini itu dia berisi daftar kata ya yang didistribusikan oleh Kali Linux ya. Kita akan menggunakan daftar kata rockyou di sini. rockyou.txt ya, daftar kata rockyou.txt adalah kamus kata sandi yang berisi lebih dari 14 juta kata sandi. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Oke, change the directory user. Jadi kita disuruh pindah ya, ubah di direktorinya ke user share word list ya. Oke, kita change. Nah, sekarang kan tadi cuma kali, sekarang udah berhasil pindah ya ke user. Lalu di sini extract the rockyou. Jadi ini di sini kita disuruh ekstrak ya file target di sini menggunakan gzip command. Jadi sudo. Oke, kita paste, masukkan passwordnya.
Oh, salah ketik. Nah, di sini sudah ya. Lalu list the contents of directory as was done previously using the ls command. Verify that the req.txt file is not unzipped. Jadi daftarkan isi directory seperti yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan. Kita pastikan file ini telah diekstrak dengan perintah ls ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya. req.txt sudah ada. Lalu kita lihat word list for cracking hash. Jadi gunakan perintah more diikuti nama file di sini ya. Untuk melihat isi file guna beberapa kata sandi yang digunakan oleh Hashcat sini. Wah, banyak ya ternyata. Oke, ternyata dia banyak. Lalu di sini disuruh apa ini? Workplace for cracking hashes or brute forcing logging are often called from passport dumps. The publicly disclose the stolen user account information. Scroll through the output to get a sense of the file contents. Jadi daftar kata sandi untuk membacakan hash atau melakukan brute force login seringkali itu dikumpulkan dari tumpukan kata sandi yang menggunakan informasi akun pengguna yang dicuri kepada publik ya. Di sini banyak bener ya. Kita scroll. Ternyata wah, kata sandinya yang sering banyak publik gunakan itu kayak gini ya. Ternyata tidak ada kombinasi karakter ya di sini. Lalu press Q or Ctrl Z untuk keluar dari berkas ini ya. Nah, sekarang udah keluar. Lalu return to home directory. Oke, kita disuruh kembali ke directory beranda. Jadi titik-titik aja. Oh, salah jadi. Ini langsung deh. Jadi home kali. Ternyata. Nah, sekarang udah di kali ya di sini. To crack the hashes contained in the mypwhash file. Jadi di sini itu untuk memecahkan hash yang terdapat dalam file mypwhash file ini, kita akan menggunakan perintah sudo hashcat di sini untuk membuka ya. Jadi the command output the crack password in the new crack. Perintah ini akan menampilkan kata sandi yang berhasil dibobol dalam bentuk file txt ya ternyata. Nah, wah, ternyata initial scene bikin runtime for the. Wah, ini nge-lag ya. Nah, ini. Oke, copy dulu sebagai dokumentasi ya. Nah, bisa kita lihat ya, ini hasilnya kayak gini.
Jadi untuk melihat isi file, to view the contents of the cracked text file and the plain text passport, enter the command. Oh, jadi kita akan menggunakan ini, command sudo cat cracked itu membuka file dan melihat kata sandi ya. Nah, mungkin di sini kata sandinya sudah terlihat ya. Lalu di step selanjutnya itu crack hash with John the Apple. Jadi kita akan menggunakan tools ya, tools Jones, menggunakan dictionary dan brute force. Jadi kita di step 1 itu view the John the Ripper. Lihat berkas bantuan John the Ripper ini di terminal baru Windows. Kita enter, masukkan perintah ini ya, John Minha ini ya. Oke, John Minha. Apa kebalik ya? Nah, di sini bisa kita lihat ya, John Min help, itu help ya, berarti komen apa saja yang bisa digunakan ya. Lalu di sini using the following command to crack the hash in the my hashes file, the might take some time. Jadi gunakan perintah ini untuk memecahkan hash dalam berkas file ini ya. Jadi mungkin proses ini membutuhkan waktu ya. Kita coba ya di sini. After the selection, nah ini lagi proses ya. Oke. Jadi di sini John akan menunjukkan kata sandi yang diretas ya, yang berwarna oranye. Lalu ini kata sandinya nih. Oke, selanjutnya ketika if you let John continues to run long minutes. Oke, jadi kita akan membiarkan itu terus berjalan aja. Lalu di step selanjutnya itu the default word list for John the Ripper is fairly small. Jadi di sini itu kita akan menggunakan daftar kata sandi yang lebih besar ya. Daftar kata default untuk John the Ripper ini cukup kecil ya. Jadi John ini dapat menggunakan daftar kata lain seperti daftar kata rocket.txt atau daftar kata tambahan juga dapat diunduh di internet ya. Jadi gunakan perintah ini untuk menginstruksikan John the Ripper untuk menggunakan daftar kata ya di dalam teks rocket.txt ya di sini. Kita buka terminal browser di sini. Ini oke, sini refresh ya. Oke, kita lanjut ya. Kita buka terminal baru. Di sini kita jalankan. Ini kita paste. Ya, enak lagi ya. Ternyata cukup berat ya dia menjalankan John format Rust MD4 text ini.
Oke, nah, kita bisa lihat outputnya nih ya, load password as dari home kali John. Oke, langkah selanjutnya itu kita menggunakan brute force ya untuk memerintahkan John Ripper ini agar hanya menggunakan brute force scanning itu cracking dengan perintah ini ya. Wah, dia mau lagi. Ya, oke, di sini. Oke, kita jalankan. Nah, oke, kita paste. Nggak bisa di sini. Oke, kita jalankan. Nah, bisa kita lihat hasilnya ya. Jadi, nah, dengan catatan using brute force can take a very long time to crack passport hash. A powerful GPU can take many hours to crack a complex 8-character passport. MD5 is considered too weak to host. However, notice how long it takes to crack even one MD5 hash using brute force. Abort the process with Ctrl C or Q ya. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwa penggunaan brute force di sini bisa memakan waktu sangat lama untuk memecahkan hash kata sandi ya. Jadi GPU-nya itu yang sangat canggih bisa memakan waktu berjam-jam untuk memecahkan kata sandi yang berisi 8 karakter rumit ini. Jadi yang berisi simbol segala macam itu. Jadi MD5 ini itu dianggap terlalu lemah karena untuk digunakan kan. Namun di sini perlu diperhatikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan bahkan satu hash MD5 ini menggunakan brute force ya di sini. Nah, sebelumnya itu oke,
ternyata. Nah, di sini lama ya dia. Oke, langkah 5 dalam contoh nih, in the example, if you interrupt the passport cracking process using zone and the raw MD5 format, you can still review the cracked passport using the show option ya. Jadi di dalam contohnya itu kita akan menghentikan proses pemecahan kata sandi ini ya menggunakan John dan format raw MD5. Kita masih dapat meninjau kata sandi dengan menggunakan opsi John Show ya di sini. Oke, kita. Nah, di sini disuruh pilih ya. If you have time, try some complex password. Oh, jadi jika kita punya waktu, cobalah beberapa kata sandi kompleks ya dengan panjang yang bervariasi dari 4 hingga 8 ya, dengan attempt to brute force crack the passport with John the Ripper incremental mode. Jadi cobalah memecahkan kata sandi secara brute force dengan John the Ripper dalam mode incremental. Jadi buat berkas berisi kata sandi lalu jalankan alat tersebut. Jadi sini kita akan coba rainbow crack is not available in the VM using ARM CPUs. Jadi rainbow crack ini tidak tersedia di VM yang menggunakan CPU ARM Apple ya di sini. Lalu the rainbow utilities may needs to be installed. Rainbow crack differs from hash cracking utilities that use brute force algorithm in that use rainbow tables. Oke, jadi di sini utilitas rainbow crack ini mungkin perlu diinstal. Jadi rainbow crack ini berbeda dari utilitas pemecahan hash yang menggunakan algoritma brute force ya sini. Karena menggunakan table rainbow hash kata sandi ya. Jadi kita akan menginstal dengan menggunakan perintah sudo apt install rainbow crack di sini. Oke. Kita enter. Ternyata file di sini. Jadi rainbow table are ordinary file and can be created with rainbow crack, or they can be downloaded from the internet. Creating a rainbow table can take a considerable amount of time and storage space as they are very large. Oh, jadi rainbow tables ini berkas biasa dan dapat dibuat dengan rainbow crack atau dapat diunduh dari internet. Jadi di sini pembuatan rainbow table dapat memakan banyak waktu dan uang penyimpanan karena ukurannya yang sangat besar, mulai dari 20 GB ya di sini, pantesan hingga 1 terabyte. Jadi create a small simple rainbow table that will crack MD5 passport of 2-3 character with only lowercase ya letter. Jadi buat tabel rainbow table sini sederhana yang memecahkan kata sandi dengan MD5 hingga 3 karakter dengan huruf kecil ya. Jadi the RTGen program is used. Jadi sini program RTGen digunakan untuk menghasilkan tabel rainbow ya di sini berdasarkan parameter yang digunakan. Ketika kita menggunakan RTGen
Minha komen ya. Oke, ternyata emang berat ya. Oke, coba kita lihat untuk option apa aja yang ada di Rainbow ini. Do you want to install it? Yes. Ya, coba kita karena di sini error makanya nggak bisa itu ya. Coba kita tanya cara. Oke, coba kita udah down, sudah update. Oke, lanjut ya, kita apt install. Oke, error. Wow. Oke, lalu kita sudah apt get clean ya. Coba kita habis ini update ya. Oke, kita tunggu update nya ya.
Oke, lagi berjalan update-nya. Lalu kita install ketika udah selesai. Oke, done ya, ini sudah. Oke, kita download. Yes, akhirnya install Rainbow Crack berhasil ya. Lalu kita coba lagi perintah Rainbow helpnya sini. Nah, ketika kita jalankan dia membuat tampilan kayak gini. Lalu ketika kita mau membuat creatable rainbow sini ya. Di sini untuk kita buat table. Oke, sini sudah berhasil buat rainbow table ya. Lalu di sini kita mau disuruh verifikasi ya bahwa rainbow table telah dibuat display. Oke, kita cd ke rainbow. Oke, kita perintah ls ya di sini. Nah, berarti jadi the new create rainbow table as directory. Jadi tabel rainbow table yang baru dibuat harus berbeda di directory sebagai file.rt ya di situ ya. Oke, jadi next the rainbow table must be sort entering the command sudo resort at the prompt. Jadi selanjutnya itu rainbow table harus diurutkan, masukkan perintah sudo resort di sini ya. Dengan catatan pastikan untuk menyertakan spasi dan titik setelah resort ya. Oke, terima kasih sarannya. Oke, writing sorting ya. Di sini berarti jadi generate a hash for a simple 3 character password which can then be cracked. Jadi buat hash untuk kata sandi 3 karakter sederhana kemudian dapat dipecahkan ya dengan perintah echo and ini ya. Oke, kita coba. Perintah echo. Nah, ini jadi di sini yang mana check the hash with rainbow table. Jadi pecahkan hash dengan tabel rainbow dengan menggunakan rainbow crack ya. Pada prompt masukkan sesuai ya. Oke, kita
invalid hash. Oh, coba kita. Oke, kita paste, kita copy ini. Kita ada. Nah, berhasil ya. Ternyata beda dari itu. Dia maka jadi with millisecond rainbow should crack the hash passport ini ya. Jadi dalam milidetik rainbow itu akan memecahkan hash dan mengungkap kata sandi. Pantesan cepat benar ya di sini. Lalu kita juga di sini you can also crack hash contained in a txt file as was done in part 1 of the lab ya, to create a txt. Jadi kita untuk membuat berkas txt dengan beberapa hash, kita akan masukkan perintah ini ya, 3 perintah ini ya. Oke, kita masukkan perintah. Oke. Lalu di sini to crack the hash in the file. Jadi untuk memecahkan masalah hash dalam berkas, kita masukkan perintah ini ya di promnya dengan abc min I. Dengan min1 itu memberitahu crack untuk menggunakan berkas daftar hash sebagai input ya. Oke. Nah. Oke. Jadi di sini resultnya kuncinya nih. Oke, yang terakhir itu kita suruh eksplorasi ya untuk mengunduh rainbow table. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan atau penjelasan kurang jelas. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.